Ya, inilah segmen Hot News dengan informasi terpopuler di situs cnbcindonesia.com. Kita ke informasi yang pertama. Bencana banjir bandang di Bali bukan hanya menyita perhatian dalam negeri, tetapi juga ramai menjadi sorotan media asing. Media Inggris Guardian menulis banjir di Bali sudah menewaskan sedikitnya 6 orang. Banjir ini juga membuat jalan-jalan utama di Denpasar lumpuh. Bahkan akses menuju Bandara Internasional Ngurah Rai sempat terbatas. Hanya bisa dilalui kendaraan seperti truk-truk besar. Guardian melaporkan banjir terjadi usai hujan deras mengguyur sejak Selasa malam hingga Rabu pagi. Derasnya air bahkan merobohkan 2 bangunan di Denpasar. Sementara itu Sydney Morning Herald dari Australia menyoroti faktor lain, yakni saluran air tersumbat sampah yang memperparah luapan banjir. Arus deras kemudian melanda permukiman dan jalan raya hingga menimbulkan kemacetan panjang. Media Australia itu juga menulis pemerintah mereka siap memberikan bantuan konsuler bagi warganya yang terdampak banjir, mengingat Bali jadi tujuan favorit wisatawan negeri kanguru. Kita ke informasi berikutnya datang dari Amerika Serikat yang kembali diguncang tragedi penembakan. Politisi muda sayap kanan Charlie Kirk ditembak mati saat tengah berpidato di kampus Utah. Charlie Kirk yang baru berusia 31 tahun dan dikenal dekat dengan Partai Republik serta Presiden Amerika Serikat Donald Trump, tewas setelah peluru menembus lehernya saat acara tanya jawab di Utah Valley University. Sebuah video yang beredar di media sosial memperlihatkan Kirk sedang duduk sambil berbicara di bawah tenda putih bertuliskan The American Comeback. Tiba-tiba terdengar suara tembakan, darah pun langsung mengucur dari lehernya. Kampus langsung dievakuasi dan ditutup sementara. Perkuliahan dibatalkan hingga pemberitahuan lebih lanjut. Polisi bersenjata pun menyisir sekitar kampus untuk mencari pelaku. Direktur FBI Kash Patel memastikan seorang tersangka sudah ditahan, sementara Gubernur Utah Spencer Cox menyebut peristiwa ini sebagai pembunuhan politik. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga menyampaikan duka cita. Ia menyebut Charlie Kirk, pendiri organisasi pemuda Turning Point USA, sebagai sosok hebat dan bahkan legendaris. Ya, masih dari informasi mancanegara. Militer Nepal kini mengambil kembali kendali atas Kathmandu setelah gelombang demonstrasi menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri KP Sharma Oli. Tentara langsung memberlakukan larangan aktivitas di ruang publik hingga sore, dilanjutkan jam malam penuh mulai Kamis pagi. Di jalanan ibu kota, pasukan bersenjata juga berpatroli dengan kendaraan lapis baja, melewati bangkai mobil dan gedung pemerintahan yang hangus terbakar. Kerusuhan pecah setelah demonstran sebagian besar kalangan muda Gen Z membakar gedung parlemen, kantor presiden hingga kompleks pemerintahan Singha Durbar. Akibatnya sedikitnya 20 orang tewas dan hampir 350 orang lainnya terluka sejak aksi pecah awal pekan. Panglima Militer Jenderal Ashok Raj Sidgal menyerukan ketenangan sekaligus membuka ruang dialog dengan pemimpin demonstran. Di sisi lain, mantan Ketua Mahkamah Agung Sushila Karki disebut-sebut akan menjadi Perdana Menteri interim. Krisis Nepal ini dipicu kekecewaan publik pada pemerintah dan DPR, ditambah larangan penggunaan media sosial yang makin memicu amarah warga. Kini negara di pegunungan Himalaya itu masih dilanda ketidakpastian politik pasca demo besar-besaran. Kita ke informasi yang terakhir dari dalam negeri. Pemirsa, anggota DPR RI dari fraksi Gerindra Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo resmi menyatakan mundur dari jabatannya. Keputusan itu ia umumkan lewat video di akun Instagram pribadinya pada Rabu siang. Dalam video berdurasi lebih dari 6 menit itu, Saraswati yang juga keponakan Presiden Prabowo Subianto mengakui ucapannya di sebuah podcast lama yang kembali menuai kontroversi. Ia menyebut potongan pernyataannya melukai banyak pihak, khususnya anak muda yang sedang merintis usaha. Saraswati menegaskan kesalahan sepenuhnya ada pada dirinya dan meminta maaf secara terbuka. Meski mengundurkan diri, ia berharap masih bisa menyelesaikan satu tugas legislasi terakhir, yakni pembahasan dan pengesahan RUU Kepariwisataan di Komisi 7 DPR. Ia juga berjanji menyalurkan sisa dana dapil untuk bantuan alat kesehatan, pelatihan wirausaha, serta pemberdayaan anak muda.